di mana ini akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kita ya teman-teman ya. Kita lihat video perdebatan ini, dan di sini pun ada Om Fadel yang kemarin itu ngelaporin Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, dan sekarang dipanggil di TV One. Salah satunya narasumber sibuk anggota dewannya. Ini kayak Pak Ono sibuk. Jadi aduh waktunya sedikit Bu soal kayak gitu-gituan. Ada Bapak Dewan ya. Saya yakin Ibu ini sering nonton media sosial nih, kan sering banget nontonin Pak Ono, berarti agak nyinggung nih kalau Om Fadel ngeritik seluruhnya gitu. Ini tuh kegagalan negara, artinya kita gitu, kegagalan gitu. Saya seneng dengernya kalau soal ini, tapi kalau misalkan ngelaporin salah satu aja kayaknya kurang mantep deh Om Fadel. Misalkan kayak kita latihan paskibra seperti itu tuh militeristik ya, bener gak sih? Apa konteksnya beda? Saya khawatir saya ngomongin ini konteksnya malah beda. Semuanya itu berpartisipasi gitu soal itu. Ada dari pihak dinas kependidikannya, ada dari dokter, psikolog, semuanya lah, anggota dewan daerah juga ikut gitu loh sebenarnya untuk mengawasi ini. Kalau persoalannya takut kayak tadi Om Fadel bilang takut melanggar HAM gitu, ya udah turun gitu. Terus Om Fadel juga tanya, kenapa harus di militer tempatnya? Lah ya kenapa juga harus ramai saat ini? Padahal masalah ini itu udah lama berangsur berjalan. Kenapa baru sekarang ketika ada orang pengen membereskan ini ikut ramai juga? Harusnya dari awal dong, hayu gitu ngeberesin itu. Mari kita dengar Kang Ono seperti apa. Siapa dijawab dulu tadi, jangan lari kemana, siapa dulu yang mengatur itu? Pasti adalah dirinya, artinya si anak itu. Yang kedua adalah orang tuanya. Dan saya pengen mengomentari soal ini. Saya termasuk generasi milenial di mana teknologi itu berkembang dan saya pun bertumbuh. Oke ya, Kang Ono. Jadi tidak semua orang tua selain milenial ya, tidak semua orang tua mendukung anaknya main game. Ingat, karena orang tua itu jarang yang mengetahui bahwa ada e-sport, olahraga di mana anak-anak bisa berekspresi tapi menghasilkan uang. Ingat itu. Makanya kata Kang Ono, kebijakan ini atau tujuannya anak-anak yang bermasalah itu masih debatable, artinya masih bisa diperdebatkan. Ya sama, saya juga bisa bertanya soal itu Kang Ono, bahwa nggak semua orang tua itu paham, apalagi, maaf ya tanda kutip ya, apalagi yang orang tuanya memang bukan kaum milenial, udah terlalu lanjut, kemudian juga ya handphone juga asal bunyi aja misalkan, nggak seperti kayak anak-anak sekarang. Itu nggak tahu namanya e-sport itu apa. Bahkan ketika ada yang ngomong bilang gini Kang Ono, itu sekolahan itu membuka jurusan game, itu orang tua pasti marah-marah. Jangan masuk jurusan itu, mau jadi apa? Kan gitu. Ini persoalannya. Jadi orang tua tuh banyak yang nggak mau soal proses itu. Jadi nggak semuanya orang tua itu paham proses untuk menjadi profesional gamer. Oke, kita lanjut. Bisaan Kang Ono. Justru Kang Ono yang resmi itu, alah udahlah nggak usah ngobrol itu lah teman-teman. Lanjut. Apa masalahnya dengan militer sih? Pertanyaan itu tuh nggak usah dikirim ke saya, maksud Kang Ono seperti itu. Cuman di sini saya juga mempelajari Kang Ono bahwa ketika menjawab itu Kang Ono tidak bisa spontan. Dia harus cari dulu nih jawaban yang tepat itu apa, tidak berbahaya itu apa. Itu perdebatan yang menurut saya menarik sih, karena dimana ada Kang Ono juga, dimana kalau misal ada masalah soal Jawa Barat, ketika ada Kang Ono, saya tuh tertarik untuk ngebahasnya, seneng aja gitu, gaya-gaya berpolitik Kang Ono gitu kan. Dari sini juga kita bisa belajar bahwa berpolitik tuh harus kekeh gitu, harus kekeh seperti itu. Ya kemungkinan bisa dapat di Kang Ono doang, tapi nggak tahu juga sih, ada mungkin yang lainnya juga bisa didapat dengan cara seperti itu. Oke lah teman-teman, bisa tinggalkan komentar soal Barak belum selesai. Doa kita bersama adalah mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita mendapatkan remaja yang lebih baik lagi, minimal berkurang lah. Nantikan video dari saya Gusti Rival di Val FM.